Halo, Sobat Blogcor. Kali ini kita akan berbicara tentang sepak bola luar dulu, di mana ada dua turnamen bergensi yang saat ini berlangsung, di mana ada Euro dan ada Copa America. Tentunya teman-teman semua punya negara favorit tersendiri, baik di Euro maupun di Copa America. Nah, kedua turnamen ini udah memasuki fase akhir, teman-teman, di mana udah ada masing-masing turnamen ini udah ada negara yang mencapai partai puncak, yaitu partai final. Di Euro ada Spanyol yang berhasil masuk ke partai final setelah mengalahkan timnas Prancis dengan skor 2-1. Di mana Spanyol akan menunggu pemenang antara timnas Belanda dan timnas Inggris. Sementara di Copa America, Lionel Messi CS atau timnas Argentina berhasil melaju ke partai puncak, yaitu partai final Copa America, setelah berhasil mengalahkan timnas Kanada dengan skor 2-0, teman-teman. Di pertandingan ini, Lionel Messi tentunya menciptakan rekor tersendiri setelah mencetak gol ke gawang timnas Kanada. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa gol dari Lionel Messi di pertandingan melawan timnas Kanada ya berbau-bau keberuntungan, teman-teman. Dengan gol yang dicetak oleh Lionel Messi semalam ke gawang timnas Kanada, tentunya membuat Lionel Messi membuat rekor tersendiri karena di 6 edisi Copa America Messi selalu mencetak gol, teman-teman. Jadi 6 Copa America Messi selalu mencetak gol ketika bertanding di turnamen Copa America bersama timnas Argentina. Sementara di Euro, timnas Spanyol mengandalkan pemain-pemain muda yang bertalenta, yang kita tahu sendiri salah satu pemain dari timnas Spanyol ini merupakan pemain Barcelona, yaitu Lamine Yamal. Begitu menggebrak ketika membuat gol ke gawang timnas Prancis melalui tendangan yang cukup bagus, tendangan placing, sehingga kiper dari timnas Prancis tidak mampu menggapai bola placing yang ditembakkan oleh Lamine Yamal, sehingga membuat skor menjadi 1-1. Dan gol dari Dani Olmo membuat timnas Spanyol mampu memenangkan pertandingan di partai semifinal ketika menghadapi timnas Prancis. Ya, bisa dikatakan Spanyol memang mengandalkan pemain muda, tapi skema permainan dari Spanyol seperti memang punya punya sistem tersendiri. Spanyol dengan tiki-takanya, mau siapapun yang main, Spanyol tetap akan bermain seperti itu. Banyak menguasai bola, banyak mengandalkan passing-passing dari kaki ke kaki, sehingga melihat permainan dari timnas Prancis, Mbappe CS yang banyak menunggu, tentunya membuat Spanyol leluasa untuk menguasai jalannya pertandingan. Tapi Prancis juga berhasil membobol gawang dari timnas Spanyol melalui aksi dari Kylian Mbappe lebih dulu dan membuat crossing sehingga Kolo Muani mampu menyundul bola dan mengecoh gawang dari Unai Simon, sehingga timnas Prancis berhasil unggul lebih dulu di pertandingan ini, teman-teman. Dan ya, beberapa menit kemudian, 10 menit, 11 menit, Lamine Yamal juga berhasil menciptakan gol yang sangat indah dan dilengkapi dengan gol dari Dani Olmo yang membuat timnas Spanyol melaju ke partai final. Dan kita akan menunggu siapa kira-kira yang akan menjadi lawan dari timnas Spanyol di Euro partai final kali ini. Apakah timnas Belanda atau timnas Inggris? Karena menurut saya timnas Spanyol ya punya peluang yang cukup besar untuk memenangkan pertandingan atau Euro tahun ini, teman-teman. Kalau saya melihat timnas Belanda dan timnas Inggris, ya timnas Belanda banyak mengalami pemain-pemain yang cedera, tapi ya sejauh ini masih mampu lolos sampai partai semifinal. Dan ketika melawan timnas Inggris nanti, disinilah tempat pembuktian bagi Ronald Koeman
mampukah mengalahkan timnas Inggris yang diisi dengan pemain-pemain yang cukup mentereng baik di Liga Inggris dan lain sebagainya. Karena menurut saya, andaikan timnas Inggris punya pelatih yang sekaliber Pep Guardiola, mungkin Luis Enrique mungkin yang menangani tim ini, kemungkinan akan menjadi pertandingan yang menarik ditonton tentunya ketika menghadapi partai final melawan timnas Spanyol. Tapi ya ini Gareth Southgate sejauh ini masih belum bisa memaksimalkan pemain-pemain yang luar biasa yang ia punya. Tapi ya itulah, meskipun tidak bermain indah, tapi Inggris tetap bertahan sejauh ini di Euro dan akan menghadapi timnas Belanda menuju partai puncak dan akan menjadi calon lawan dari timnas Spanyol di partai puncak yang menunggu kemenangan antara timnas Belanda versus timnas Inggris. Sementara di Copa America kita tahu Argentina yang menunggu lawannya pemenang antara Uruguay versus Kolombia. Ya, kemungkinan besar di sini akan menjadi lawan dari timnas Argentina, yaitu negara dari Luis Suarez, teman-teman, yaitu Uruguay. Tapi ya tentunya Luis Diaz dan kawan-kawan tentunya akan memaksimalkan juga permainan di semifinal kali ini. Meskipun Uruguay cukup bagus karena mampu menyingkirkan Brazil, teman-teman, dan Kolombia juga cukup bagus. Jadi ada peluang dari kedua negara ini untuk melaju ke partai final, tentunya karena kedua negara ini masuk ke semifinal, teman-teman, dan akan memperebutkan partai final besok pada jam 7 pagi. Jadi kita akan menantikan apakah Darwin Núñez bersama Uruguay yang akan melaju ke partai puncak menghadapi timnas Argentina, atau Luis Diaz bersama Kolombia yang akan melaju ke partai puncak melawan Argentina. Jadi menurut prediksi teman-teman semua, kira-kira siapa yang akan menjadi lawan dari timnas Argentina dan timnas Spanyol? Ya, silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar, teman-teman. Karena saya tentunya punya prediksi sendiri. Ya, untuk Euro kemungkinan besar yaitu timnas Inggris yang akan melaju ke partai final melawan timnas Spanyol. Untuk Copa America kemungkinan besar Uruguay yang akan melaju ke partai puncak melawan timnas Argentina. Tapi tentunya akan ada pertunjukan yang menarik di kedua turnamen ini. Ya, kira-kira siapa yang akan lolos ke partai puncak, teman-teman? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar, oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.